sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita di hari ini, Ibu meminta satu hal. Bagian tubuh tumbuhan. Ada yang tahu bagian tubuh tumbuhan itu apa saja? Ada batang, daun, akar, buah. Baik, jadi bagian tubuh tumbuhan ini ada berapa? 5. Jadi buah dan biji ini gabung. Jadi kan buah kan ada biji di dalam. Baik, yang pertama akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang menghubungkan bagian tubuh tanaman dengan tanah. Akar dapat digolongkan ke dalam 2 jenis, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut berukuran kecil-kecil. Akar serabut tidak memiliki akar utama, sehingga ukuran akar yang satu dengan yang lain relatif sama. Tanaman yang memiliki akar serabut umumnya merupakan golongan monokotil atau biji berkeping satu. Contoh tanaman yang berakar serabut adalah padi, pohon kelapa, dan rumput-rumputan. Nah, dari akar ini ada yang tahu fungsi akar ini sebagai apa? Fungsi akar? Menyerap air. Ya, menyerap air. Terus, ada yang tahu lagi? Ya, jadi fungsi akar itu yang pertama, 1, menunjang berdirinya tumbuhan. Yang kedua, tempat menyerap air dan mineral-mineral dalam tanah. Yang ketiga, tempat menyimpan cadangan makanan atau untuk beberapa jenis tanaman lain. Yang berikut, batang. Batang merupakan organ dasar pada tumbuhan berpembuluh. Batang pada tanaman adalah tempat tumbuhannya ranting. Keberadaan batang adalah untuk mendukung bagian-bagian lain dari
yaitu batang yang keras dan kuat karena sebagian besar terdiri atas kayu. Umumnya dimiliki oleh pohon-pohon besar seperti pohon mangga, pohon kelapa, dan pohon cemara dan lain-lain. Yang kedua, batang basah, yaitu batang yang lunak dan berair. Misalnya, batang pada bayam, kangkung, gandok, dan lain-lain. Batang rumput, yaitu batang yang tidak keras, mempunyai ruas-ruas nyata dan seringkali berombak. Misalnya pada padi, serai, dan rumput-rumput pada umumnya. Nah, ada yang tahu fungsi batang? Siapa yang tahu? Nah, fungsi batang itu ada dua. Yang pertama, batang berfungsi sebagai penopang tumbuhan sehingga membuat tumbuhan tetap bisa berdiri dengan tegak. Yang kedua, batang menjadi jalur transportasi air dan juga zat makanan yang dihasilkan. Kita masuk dalam pembahasan yang ketiga, daun. Daun merupakan bagian yang tubuh dan menempel pada bagian batang. Daun terdiri atas tangkai daun, helai daun, dan pelepah daun. Tulang daun berfungsi seperti pembuluh darah, yaitu mengalirkan air dari batang ke daun dan mengalir makanan dari daun ke batang. Seperti tulang pada tubuh manusia, tulang daun juga membuat daun memiliki bentuk dan struktur yang kokoh. Berdasarkan bentuk tulang daun dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, daun menyirap, yaitu daun menyirap memiliki tulang daun yang menyirip menyerupai sirip ikan. Daun menyirip memiliki susunan tulang daun yang tersusun rapi mulai dari tangkai sehingga ujung dari helai daun. Contoh daun menyirip adalah daun mangga, daun rambutan, dan daun jambu. Yang kedua, daun menjari, yaitu tumbuhan yang memiliki tulang daun menjari mempunyai bentuk daun dengan satu tulang daun yang cukup besar dan berbentuk seperti jari-jari manusia. Contohnya, daun menjari adalah daun singkong dan daun pepaya. Yang ketiga, daun melengkung, yaitu daun yang memiliki tulang daun yang berbentuk seperti garis-garis melengkung dan ujung-ujung tulang daun yang terlihat menyatu. Contohnya, daun melengkung adalah daun sirih dan daun eceng. Yang keempat, daun sejajar, yaitu daun dengan tulang daun berbentuk seperti garis-garis yang sejajar. Tiap-tiap ujung tulang pada daun sejajar akan menyatu. Contoh daun sejajar adalah daun jagung, daun padi, dan daun kelapa. Nah, di
tempat penguapan air. Yang ketiga, sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Yang keempat, bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan. Berbunga yang berfungsi untuk menghasilkan biji dan memastikan kelangsungan hidup. Spesies tumbuhan. Bunga tersusun atas beberapa bagian seperti kelopak, mahkota, benang sari atau alat kelamin jantan, dan kutip atau alat kelamin betina yang memiliki peran spesifik dalam proses reproduksi. Fungsi utama bunga adalah sebagai alat reproduksi yang memungkinkan terjadinya penyerbukan dan pembuahan sehingga menghasilkan biji yang nantinya tumbuh menjadi tanaman baru. Selain itu, bunga juga berperan menarik serangga, burung, atau angin sebagai penyerbu dengan warna dan aroma yang khas serta melindungi organ reproduksi tumbuhan dari kerusakan fisik. Nah, yang terakhir, buah dan biji. Buah adalah bagian tumbuhan yang merupakan perkembangan dari bunga. Buah terdiri dari kulit buah, daging buah, dan biji. Biji buah berfungsi sebagai bakal tumbuhan baru, sedangkan daging buah merupakan tempat menyimpan cadangan makanan. Buah yang berwarna mencolok akan menarik hewan untuk memakan sehingga membantu proses penyebaran biji. Yang berikut biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur. Pada petik, jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Keping ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Nah, di sini ada fungsi buah dan biji. Ada yang tahu? Buah itu makan. Siapa yang suka makan buah? Mama kita masak. Oh, kalau masak itu manis ya itu. Ya, baik. Nah, fungsi buah dan biji itu yang pertama, buah menjadi tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang kedua, biji sebagai alat perkembangbiakan karena dapat menghasilkan tanaman baru. Yang ketiga, buah berfungsi membungkus dan melindungi biji. Yang keempat, sumber makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau kasih umpan kuis. Jadi kuis ini akan ada opsi A, opsi B, dan opsi C dan D. Jadi yang pertama simak yaitu yang pertama bagian rumput tumbuhan yang berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari tanah adalah A. Daun, B. Batang, C. Akar, D. Bunga. Semua jawab. Iya. Jadi semua pintar ya. Bukan kita bisa menjelaskan. Yang kedua, bagian tubuh tumbuhan yang berfungsi untuk fotosintesis adalah A. Akar, B.
tumbuhan yang menghasilkan biji adalah A. Akar, B. Daun, C. Bunga, D. batu. Oke, bentar ya. Diskusi bentar ya. Yang keempat, contoh bagian tubuh tumbuhan yang berfungsi sebagai alat berkembang biakan adalah A. Akar, B. Batang, C. Daun, D. Bunga dan buah. B. Siapa yang jawab B? Siapa yang jawab B? B. Siapa yang jawab D tadi? Berarti kamu sepintar ya? Ya, jadi